Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita akan ada tamu, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMA. Kita ada di Masjid Darul Muqarrabin, Ustadz. Ya. Alhamdulillah habis taklim, saya ada pertanyaan yang mengganjal di hati. Nah, kita pengen tanya ini, Ustadz, kira-kiranya, Ustadz. Kita udah masukin bulan Rabiul Awal. Oh Jadi ya. masuknya bulan Maulid nih. Bulan Maulid. Nah, dari saudara-saudara kita yang Muslim juga, masih ada yang mempermasalahkan adalah pro kontra perayaan Maulid nih, Ustadz. Oh ya. Nah, Ya. ada yang bilang bid'ah. Nah, sesama Muslim jangan sampai berantem nih, Ustadz, masalahnya. Betul. Nah, penjelasannya gimana, Ustadz, biar orang nggak ngebid'ah-bid'ahin Maulid. Ya, nah, Iya, itu iya, jelasin, Ustadz. Jadi memang perkara bid'ah ini seringkali jadi Polemik. ya tiap tahun berulang terus tuh Itu. berantem di Facebook, Medsos. di medsos, Nah, ya kan? itu, Ustadz. Nah, Setiap tahun berulang terus itu. Padahal ini kan tiap tahun kita ulang gitu. Ngapain Iya. berantem terus gitu kan? nah, Tapi perdebatan ini sudah dari zaman dulu gitu. Ratusan tahun yang lalu ulama sudah debat masalah beginian. iya betul. Artinya sudah selesai itu pembahasan masalah Iya. begini. Nah, Ya urusan ada yang bilang bid'ah, ya sudah ya monggo gitu kan. Nggak mau ikut maulid ya silahkan. Nah, yang maulid ya silahkan, juga ada ulama yang mengatakan itu. Yang jadi masalah kalau misalnya ini masing-masing nyebrang kamar nih gitu ya. iya betul. Yang satu nyebrang ke kamar yang lain gitu kan. Akhirnya ngerecokin kamar orang gitu kan. Gitu. Betul. Artinya gini, baik yang mengatakan maulid itu sunnah atau baik, ada yang mengatakan itu bid'ah, semua ada ulama yang mengatakan itu. Kalau kita jelaskan misalnya yang mengatakan maulid itu boleh bahkan dianjurkan, itu banyak ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam An-Nawawi misalnya dalam kitab Al-Majmu' itu mengatakan dibolehkan itu maulid Nabi itu sesuatu yang baik, sesuatu yang karena gini, ulama terbagi dua tuh masalah bid'ah ya. Iya. Ada yang bilang pokoknya semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, nggak boleh kan gitu. Gak diajarin Nabi gitu. Nggak diajarin Nabi pokoknya bid'ah gitu. Itu memang ada segelintir ulama tuh. Ada misalnya Imam Asy-Syaukani, ada As-Sun'ani gitu ya. Ulama memang dikenal anti mazhab sebetulnya. Dua ulama itu. Itu yang bilang memang semua bid'ah pokoknya sesat gitu. Iya, Semua yang Nabi nggak pernah lakukan berarti nggak boleh. Gitu. Nggak boleh deh. Karena kalau itu baik tentu sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini kan nggak dilakukan berarti haram bid'ah gitu. Tapi ternyata yang mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab itu nggak begitu. Gitu. Jadi bid'ah itu bisa baik, bisa buruk gitu. Kalau bahasanya apa itu? Ada bid'ah kan, kalau bid'ah baik bisa buruk. Kalau bahasanya grup sono ada tuh grup sono. Kalau ada bid'ah dolalah bid'ah gitu. Nah, sekarang kan ada orang, jadi kita tuh seakan-akan didikte gitu sama grup sono dalilnya apa gitu. Terus sejarahnya apa kok kalau harus ngerayain Maulid gitu. Nah, Ustadz bisa jelasin untuk pemirsa sekalian gitu. Ya, jadi misalnya Imam Syafi'i itu membagi bid'ah jadi dua kan. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela gitu. Bahkan Imam Izz bin Abdul Salam tuh bagi 5 tuh. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram gitu. Jadi lagi-lagi bid'ah itu belum jadi hukum gitu. Bid'ah itu pokoknya sesuatu yang belum ada di zaman Nabi. Hukumnya apa? Tergantung isinya apa gitu. Iya. Kalau isinya melanggar syariat, ya jelas haram. Misalnya gini, maulidan itu bid'ah, bener. Hukumnya apa? Tergantung isi maulidannya. Misalnya maulidan itu ternyata diadakan misalnya undang biduan, ya, dangdutan, sambil buka aurat segala macam. Nah itu jelas haram. Bid'ah yang dolalah itu begitu, karena yang bangga syariat. Tapi kalau isinya misalnya ceramah, ngaji, makan-makan, selawat, baik nggak? Ya bagus. Semua tuh ibadah dalamnya kan? Dalamnya baca Quran. Dalamnya gitu. Baca Quran. Nggak ada masalah, itu sunnah gitu. Apa dalilnya? Dalilnya dalil umum bahwa baca Quran itu berpahala. Ada dalilnya banyak. Ya. Ceramah ada dalilnya nggak? Nasihat, tausiah. Iya, tausiah. Ya jelas itu diperintahkan. Sholawat ada nggak perintahnya? Ada. Ya jelas. Gitu. Jadi kalau bicara dalilnya apa? Ya itu semua ada dalilnya gitu. Cuma masalah timingnya aja. Kenapa kok harus pas Maulidan? Ya karena momentumnya pas aja, karena pas Nabi lahir kan 12 bulan awal ya. Ya boleh aja misalnya kita tanggal lain kan kadang-kadang ada yang Maulidan itu tiap bulan, ada juga kan gitu. Ada juga guru ngaji saya malah tiap minggu. Tiap minggu ya kan. Jadi itu masalah
timingnya, waktunya aja, mau waktunya kapan ya terserah gitu kan. Ya, intinya kan isi kegiatannya itu baik apa enggak, melanggar syariat atau enggak gitu. Gitu. Jadi intinya berarti balik lagi apa namanya, paketnya di dalam itu apa gitu ya, Ustaz, gitu. Ada yang bilang begini, tapi kan nggak ada Nabi nyontohin itu khusus di tiap hari Maulid itu ngadain ceramah segala macam. Ada kira-kira ada sejarahnya gak tuh Ustaz, kira-kira atau? Ya sejarahnya memang simpang siur ya. Ada yang bilang katanya yang mengadakan Maulid itu pertama kali siapa, Syiah Fatimiyah. Ada yang bilang Malik siapa, Muzaffar itu gitu ya. Nah ada yang bilang katanya Salahuddin Ayyubi yang pertama kali. Salahuddin Ayyubi yang dulu waktu perang salib ya. Jadi untuk membangkitkan semangat umat Islam, membangkitkan gairah kecintaan kepada Rasulullah, maka pas hari itu diadakan Maulid gitu, supaya ya tadi semangat membakar cinta Rasul ya. Nah jadi terlepas dari sejarahnya siapa yang memulai, yang jelas kan isi kegiatannya apa, isinya apa, yang penting isinya apa gitu. Dulu kan katanya tadi nggak di zaman Nabi nggak pernah, kalau baik kan Nabi pasti lakukan, sahabat pasti lakukan. Ya dulu juga di zaman Nabi nggak ada sekolah, nggak ada pesantren. Betul. Emang ada zaman Nabi pesantren. Emang ada zaman Nabi sekolah Islam gitu ya. SDIT nggak ada. Ya kan zaman berubah, kebutuhan umat juga bisa berkembang beda-beda gitu ya. Belum tentu di zaman Nabi nggak ada, sekarang jadi nggak boleh, belum tentu. Gitu. Ya, bukan nggak sesederhana itu. Betul. Yang jelas adalah bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah yang menyelisihi syariat, itu intinya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kita bilang bid'ah, landasannya harus kita ketahui dulu Ustaz itu. Nah, jadi tapi balik lagi mau yang ngarahin atau enggak ya masing-masing aja mungkin ya Ustaz ya. Masing-masing gitu ya. Nggak masalah selama tadi nggak main apa masuk kamar orang. Udah masuk kamar ngerecokin lagi. Kalau cuma masuk doang nggak apa-apa. Masuk lebih kita. Kalau misalnya emang ente nggak mau maulid ya silakan. Ya silakan. Sesuai keyakinan. Kalau misalnya aneh mau ngerayain ya silakan. Aneh mau makan kebuli gitu. Misalnya gitu kan.